Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Solihah, mahasiswa UT PGSDBI, Pokjar Durensawit. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan RPP pembelajaran tematik terpadu. Adapun tujuan ini saya buat untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Langsung saja berikut pemaparan RPP tematik terpadu saya. Di dalam RPP tematik terpadu yang pertama itu ada identitas sekolah. Lalu yang kedua ada kelas dan semester. Di sini saya mengambil RPP kelas 4 semester 2 dengan tema daerah tempat tinggalku, yaitu yang ada di tema 8. Lalu subtemanya lingkungan tempat tinggalku yang ada di subtema 1. Dengan muatan terpadunya ada pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Ini pembelajaran yang ketiga dengan alokasi waktu 1 hari. Lalu yang berikutnya ada kompetensi inti atau yang biasa kita sebut dengan KI. Di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Di mana KI 1 itu memuat tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Kompetensi dasar untuk PKN itu memuat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Lalu untuk Bahasa Indonesia memuat KI 3 dan KI 4, serta IPS memuat KI 3. Lalu di sini ada indikator RPP-nya, itu berdasarkan kompetensi dasar yang di atas tadi, seperti ini. Lalu kemudian ada tujuan pembelajaran, di sini ada 7 tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah pembelajaran. Lalu ada pokok materi. Yang kelima ada pokok materi. Lalu media dan sumber belajar. Di sini saya memakai buku pedoman guru tema 8 kelas 4, lalu buku cerita rakyat dari berbagai daerah, gambar berbagai jenis pekerjaan, serta buku siswa tema 8 kelas 4. Metode pembelajaran yang saya pakai di sini dengan pendekatan saintifik. Strateginya cooperative learning, metodenya permainan, penugasan, tanya jawab, dan diskusi, serta ceramah. Dalam kegiatan pembelajaran, tahap pendahuluan itu waktunya 10 menit. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan mengucap salam, lalu guru menanyakan kabar siswa, lalu kemudian guru mengajak siswa berdoa yang dipimpin ketua kelas. Kemudian guru mulai mengabsen siswa, lalu siswa diberi motivasi agar siap menghadapi proses belajar dengan mengajak siswa bernyanyi salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Guru menyampaikan tema yang akan dipelajari, lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta guru melakukan apersepsi dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa, seperti misalnya yang pertama, di mana kamu tinggal? Nah, lalu bagaimana keadaan daerah tempat tinggalmu? Coba ceritakan mata pencarian penduduk yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, kemudian masuk ke tahap penyajian atau tahap inti dengan waktu 145 menit. Di sini yang pertama guru memperlihatkan gambar berbagai jenis pekerjaan. Lalu siswa mengamati gambar yang diperlihatkan oleh guru di depan kelas. Kemudian guru mengajak siswa bertanya tentang berbagai jenis pekerjaan yang ada di gambar itu. Siswa menyebutkan berbagai jenis pekerjaan dengan bantuan dari guru. Lalu siswa membaca dalam hati teks tentang jenis mata pencarian penduduk berdasarkan tempat hidupnya. Itu ada di buku tematik siswa. Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa-siswi yang mengalami kesulitan. Setelah selesai membaca, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya teks yang telah ia baca sebelumnya. Lalu guru meminta siswa berdiskusi bersama teman sekelompoknya. Siswa diminta mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di buku siswa tersebut. Setelah mendapatkan hasil diskusi, siswa diminta menuliskan hasilnya pada kolom yang telah disediakan di buku siswa tersebut. Lalu guru meminta salah satu siswa membaca cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu dengan lantang secara bergantian
sedangkan siswa yang lain menyimak. Kemudian, setelah siswa selesai membaca, guru menjelaskan tentang tokoh dan peranan tokoh dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian, siswa diminta mencermati cerita yang telah dibaca sebelumnya. Setelah itu, siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan di buku siswa dan menuliskan jawabannya pada kolom yang telah disediakan di sana. Setelah mendapatkan hasilnya, siswa diminta menjelaskan amanat yang telah didapat ke depan kelas. Lalu siswa diminta mengamati gambar, mengidentifikasi karakteristik individu yang nampak pada gambar tersebut. Itu juga ada di dalam buku siswa. Nah, siswa lalu menuliskan hasilnya pada kolom yang disediakan. Lalu guru mengajak siswa untuk mendiskusikan jawabannya. Kemudian guru memberikan penjelasan singkat mengenai keberagaman karakteristik individu. Kemudian, siswa dapat mengajukan pertanyaan apabila belum jelas dengan penjelasan guru. Siswa diminta mengamati lagi karakteristik individu berbagai ciri fisik anggota keluarganya. Siswa diminta mengisi tabel yang disediakan sesuai dengan hasil pengamatannya. Siswa juga menuliskan kesimpulan hasil pengamatannya pada kolom yang tersedia dalam buku siswa seperti ini. Nah, kemudian tibalah kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup itu ada beberapa kegiatan. Sini waktunya 15 menit. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari itu. Lalu yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Ini tujuannya untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Lalu yang ketiga, guru memberikan soal berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi, yang telah dibuat oleh guru gitu kan. Lalu yang keempat, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Lalu yang berikutnya ada evaluasi. Di sini evaluasinya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan nanti di akhir itu ada tes semacam tes formatif. Ini rubrik untuk penilaian keterampilan, rubrik untuk IPS, lalu untuk bahasa Indonesia. Nah, ini untuk tadi yang mengajarkan keterampilan, ini nilai akhir. Produk ditambah nilai proses, lalu ini keterangannya untuk penilaiannya. Kemudian di sini saya akan tunjukkan juga ada tes form, ini jaring-jaring tematiknya. Lalu ini lembar kerja siswa nih sesuai dengan buku tematik siswa yang ada di tema 8 subtema 1, ini sebagai lembar kerja siswa. Nah, ini tes formatif yang tadi diberikan guru pada kegiatan penutup. Kunci jawabannya. Mungkin itu saja pemaparan RPP dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.